Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna yang lengkap. Walaupun kalimat merupakan satuan bahasa terkecil, kalimat mempunyai makna yang utuh karena dapat berdiri sendiri dan mempunyai pola intonasi akhir. Kalimat memiliki fungsi sintaksis atau jabatan kata atau peran kata, di mana memiliki unsur-unsur seperti yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, dan yang terakhir adalah keterangan. Kalimat dikatakan baku jika terdapat sekurang-kurangnya terdiri dari dua unsur. Yang pertama subjek, yang kedua predikat. Sedangkan objek, pelengkap, dan keterangan boleh ada ataupun tidak dalam kalimat. Kalimat dapat berbentuk lisan apabila diakhiri dengan intonasi tenang. Sedangkan yang berwujud tertulis, kalimat diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Contoh kalimat yang subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkapnya berbentuk frasa. Yang pertama, guru bahasa Indonesia yang baik itu membaca buku. Guru bahasa Indonesia yang baik itu berperan sebagai subjek, membaca berperan sebagai predikat, buku berperan sebagai objek. Yang kedua, Bu Rini adalah guru bahasa Indonesia yang baik. Di sini Bu Rini berperan sebagai subjek, guru bahasa Indonesia yang baik berperan sebagai predikat. Yang ketiga, Tuti menelpon guru bahasa Indonesia yang baik. Di sini Tuti berperan sebagai subjek, menelpon berperan sebagai predikat, guru bahasa Indonesia yang baik berperan sebagai objek. Selanjutnya, pola kalimat. Kalimat tipe dasar ini memiliki unsur subjek dan predikat. Kalimat ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat atau kata bilangan. Contoh, yang pertama, mereka sedang berenang. Mereka berperan sebagai subjek dan sedang berenang berperan sebagai predikat. Atau contoh ini merupakan contoh dari kata kerja. Yang kedua, ayahnya guru SMA. Ini termasuk contoh kata benda. Gambar itu bagus, termasuk kepada contoh kata sifat. Peserta penataran ini 40 orang. Ini termasuk ke dalam contoh kata bilangan. Selanjutnya, subjek. Bagian kalimat yang menunjuk pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Fungsi dari subjek dapat diisi oleh kata benda atau frasa nomina, klausa, maupun frasa verba. Contohnya, ibuku suka menjahit. Di sini ibuku merupakan contoh dari kata benda. Yang kedua, kursi dosen bagus. Kursi dosen di sini berperan sebagai frasa nomina. Yang memakai kebaya, dosen saya. Yang memakai kebaya merupakan contoh dari frasa. Berlari-lari kecil sangat bagus untuk badan. Berlari-lari kecil berperan sebagai frasa verba. Selanjutnya ada predikat. Bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Fungsinya adalah menerangkan tindakan atau keadaan subjek dan predikat serta menyatakan sifat atau keadaan subjek, termasuk juga bentuk pernyataan pada sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Contohnya, kuda berlari. Kuda berperan sebagai predikat. Yang kedua, perempuan cantik sekali. Cantik sekali berperan sebagai predikat. Yang ketiga, Jakarta dalam keadaan kondusif. Dalam keadaan kondusif termasuk ke dalam predikat. Selanjutnya ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan objek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu dibelakangi predikat. Sama halnya dengan subjek, biasanya objek diisi oleh nomina atau frasa dan juga klausa.
Fungsi dari objek dapat berubah menjadi subjek jika kalimat tersebut diubah menjadi kalimat pasif. Objek berfungsi sebagai subjek. Contohnya, dosen itu membaca. Yang kedua, buku bahasa Indonesia. Yang ketiga, buku bahasa Indonesia dibaca oleh dosen itu. Selanjutnya ada pelengkap. Pelengkap merupakan kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Hampir sama dengan objek, hanya saja kalau objek dapat berfungsi sebagai subjek. Sedangkan kalau pelengkap berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Contoh, kalimat aktif yang sama-sama terdapat kata benda atau domina pada fungsi predikatnya, yaitu vonis hukuman dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Hakim membaca vonis hukuman. 2. Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kedua kalimat tersebut diubah menjadi kalimat pasif, yang pertama, vonis hukuman dibacakan oleh hakim. Yang kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dilandasi oleh Indonesia. Selanjutnya, keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan juga objek dalam sebuah kalimat. Dapat ditempatkan di mana saja. Boleh diletakkan di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Dapat berupa adverba, frasa nomina, atau frasa preposisional, atau juga dapat berupa klausa. Namun, jangan sampai berubah makna sebuah kalimat. Contoh, mahasiswa mengikuti ujian akhir semester sore itu. Mahasiswa sore itu mengikuti ujian akhir semester. Sore itu mahasiswa mengikuti ujian akhir semester. Menurut Alwi dalam Firoza dalam hikmat berdasarkan maknanya terdapat beberapa jenis keterangan dalam kalimat. Yang pertama, keterangan tempat. Contoh, adik mengambilkan koran ayah dari kursi itu. Yang kedua, keterangan waktu. Contoh, kemarin siang Jakarta diguyur hujan. Yang ketiga, keterangan alat. Contoh, ibu memotong sayuran dengan pisau. Yang keempat, keterangan tujuan. Contoh, anak itu rela bekerja demi kedua orang tuanya. Yang kelima, keterangan cara. Contohnya, silahkan kerjakan soal itu dengan seksama. Yang keenam, keterangan peserta. Contoh, Andi bekerja sama dengan saudara-saudaranya sekampung. Yang ketujuh, keterangan simulatif. Contoh, para siswa bertanding sepak bola seperti atlet nasional. Yang kedelapan, keterangan sebab. Contoh, karena rajin belajar siswa itu menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Yang kesembilan, keterangan kesalingan. Contoh, anak-anak harap saling berpegangan tangan satu sama lain agar tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya ada pola kalimat dasar. Yang pertama, kalimat dasar tipe SP. Biasa pengisian predikatnya berupa verba transitif atau frasa verba, nomina, adjektiva, frasa nomina, dan frasa adjektiva. Contoh, yang pertama, Nurul tertawa. Yang kedua, Nurul mahasiswa bahasa Indonesia tertawa bahagia. Yang ketiga, para korban banjir itu berkeluarga. Selanjutnya, kalimat dasar tipe SPO. Predikatnya diisi oleh verba transitif yang memerlukan dua unsur pembanding, yaitu unsur subjek dan unsur objek untuk melengkapi. Contoh, PSSI mengalahkan tuan Malaysia. Yang ketiga, kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan pelengkap. Tipe kalimat ini sama seperti SPO, hanya saja dua unsur pendamping yang melengkapi predikat adalah subjek dan pelengkap. Contoh, banyak orang yang ingin menjadi anggota DPR. Selanjutnya adalah kalimat dasar tipe SP dan keterangan. Sama halnya dengan kalimat dasar tipe SP dan pelengkap, predikat pada kalimat dasar tipe ini memerlukan dua pendamping untuk melengkapinya. Contoh, bencana itu terjadi 5 tahun yang lalu. Yang kelima, kalimat dasar tipe SPO. Kalimat tersebut membentuk 3 pendamping, yaitu subjek, objek, dan pelengkap untuk mendampingi predikat supaya kalimat
kampus. Selanjutnya jenis-jenis kalimat. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh terdiri atas satu subjek dan satu predikat dan biasanya berbentuk klausa. Namun jika predikat berbentuk verba transitif, maka unsur objek diperlukan untuk melengkapi unsur predikat. Kalimat tunggal bisa mempunyai pola SPO. Contoh, KPK dan pemerintah bersatu memberantas korupsi. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dari gabungan dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk dibagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. A. Kalimat majemuk setara. Ciri-ciri kalimat majemuk setara adalah yang pertama, dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal. Yang kedua, kedudukan kedua kalimat tersebut sederajat. Yang ketiga, terdapat konjungsi seperti dan, maupun, tapi, sedangkan, atau lalu. Contoh, guru tersebut menerangkan pelajaran, sedangkan muridnya memperhatikannya dengan saksama. B. Kalimat majemuk bertingkat. Ciri-ciri kalimat majemuk bertingkat adalah yang pertama, dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal. Yang kedua, kedudukan kedua kalimat tersebut tidak sederajat. Yang ketiga, terdapat konjungsi seperti ketika, andaikan, walaupun, karena, seakan-akan, sehingga, bahwa, agar, andai kata, sebagaimana. Contoh, Bapak pulang ketika Ibu sedang menyiapkan makanan. Syarat-syarat kalimat. A. Kesatuan gagasan. Yang pertama, adanya subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung intra kalimat dalam kalimat tunggal. Yang keempat, predikat kalimat tidak dilalui oleh kata yang. B. Koherensi yang baik dan kompak. Yang pertama, koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Yang kedua, kepaduan sebuah kalimat akan rusak ulang karena salah mempergunakan kata-kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Yang ketiga, kesalahan lain yang dapat merusak koherensi adalah pemakaian dua kata yang maknanya tumpang tindih. Yang keempat, kesalahan lain yaitu salah menempatkan keterangan aspek atau seperti sudah, telah, akan, sebelum, dan sebagainya. Yang C. Tekanan. Yang pertama, mengubah posisi kata atau frasa dalam kalimat. Yang kedua, mengubah repetisi kata atau frasa. Yang ketiga, pertentangan kata atau frasa. Yang keempat, partikel penekanan seperti lah, un, ta. Yang D. Variasi. Yang pertama, variasi sinonim kata. Yang kedua, variasi panjang pendeknya kalimat. Yang ketiga, variasi penggunaan bentuk me dan di. Yang keempat, variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat. E. Paralelisme. Menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur gramatikal yang sama.